2020 yang dilaksanakan oleh BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku untuk membangun sinergi antara pemerintah kabupaten kota dan satuan pendidikan research sharing infrastruktur asesmen nasional dan pemetaan berbasis data spasial terkait kesiapan TIK untuk asesmen nasional. Oh ya, kali mau bicara tinggal ini saja. Ini. Pak Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku, Bapak Dr. Saing Mahu MPD, yang kami hormati, Ibu Mustadi dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud, yang kami hormati, Bapak Kasubag BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku, dan yang sangat kami hormati, Bapak Ibu Kabid PAUD PNF 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Sebelum memasuki acara ini, akan dibuka dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Edi dari BP PAUD Provinsi Maluku. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Mohon maaf, mungkin saya mohon untuk tutup kamera karena jaringan kurang bagus Bapak Ibu. Baik, mohon maaf saya tidak menampilkan gambar karena jaringannya kurang. Baik Bapak Ibu, doa, mari sama-sama kita baca doa. Bapak Ibu, doa akan kami pimpin dengan cara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wal alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'dilana biha jamil hajat wa tahruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa madal mamat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Edi atas pembacaan doanya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, adapun kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini dengan pertama itu persiapan, kedua ada pembukaan, kemudian nanti ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kepala BP PAUD Provinsi Maluku, dan juga ada materi juga yang disampaikan oleh Ibu Mira Josi Mustadi selaku dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud. Untuk acara berikutnya, materi pertama akan disampaikan langsung oleh Ibu Mira Josi Mustadi dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional bagi pendidikan non-formal tahun 2022. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah bisa saya mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mohon maaf saya pakai masker ini karena memang saya ada di area yang ada beberapa orang yang lain sehingga saya menggunakan kemudian Bapak Ibu. Terima kasih atas undangan dari BP PAUD Pusat Asesmen Pendidikan memberikan paparan terkait rencana asesmen nasional di tahun 2022. Mungkin saya akan jaringannya lebih stabil dan saya akan mulai share screen.
Jadi, Bapak Ibu sekalian, asesmen nasional ini kalau mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui dari tahun 2020 dilaunching oleh Pak Menteri untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, prestasi ini untuk mengevaluasi sistem ya. Jadi satuan pendidikannya yang akan kita lihat, demikian juga sistemnya sampai dengan di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan prestasi peserta didiknya itu dievaluasi oleh pendidik dan oleh satuan pendidikan. Jadi kalau dulu ada UN itu hasil belajar peserta didik dan ini dilakukan di pusat, maka dengan paradigma tadi itu menjadi kewenangan dari didik dan satuan pendidikan. Karena apa? Yang mengetahui siswa adalah satuan pendidikan dan pendidiknya sendiri. Ada sedikit background, suara saya masih tetap terdengar ya Bapak Ibu sekalian? Masih, Ibu. Masih cukup jelas ya. Jadi asesmen nasional yang itu dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal, dalam hal ini pendidikan kesetaraan. Gunanya untuk apa? Untuk pemetaan dan potret mutu dari satuan pendidikan di semua daerah. Kemudian asesmen nasional itu dilaksanakan di setiap tahun. Tahun 2021 sudah dilaksanakan ya. Tahun 2022 ini akan dilaksanakan. Kapan sebenarnya akan dilaksanakan? Akan dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu, hanya ada sedikit pergeseran di jenjang SD. Nanti akan kita lihat jadwalnya. Kemudian evaluasi ini tidak hanya berdasarkan pada skor atau rata, tapi sebenarnya lebih kepada deltanya. Jadi di sini tidak ada perankingan Bapak Ibu sekalian. Yang ada apa? Yang ada di satuan pendidikan atau di pemerintah daerah itu akan berapa sih sebenarnya perubahan dari tahun ke tahun setelah adanya treatment, setelah adanya intervensi. Jadi ketika di 2021 ini asesmen nasional itu sebagai baseline, maka di tahun 2020 setelah nanti akan ada rapor pendidikan yang akan di-launching di bulan Maret, nanti Bapak Ibu di BP PAUD maupun di Dinas Pendidikan akan intervensi atau nantinya perencanaan berbasis data. Perencanaan yang berbasis data dari data nasional, data-data yang lain. Nanti kemudian keluar di rapor pendidikan, nanti Bapak Ibu sekalian akan dapat melihat itu dan kemudian merancang intervensi yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk perbaikan peserta didik maupun perbaikan dari satuan pendidikan dan sistem pendidikan di wilayah Bapak Ibu. Dan untuk yang di tahun 2022 ini tetap dilaksanakan di kelas 5, 8, dan kelas 11 untuk setiap satuan pendidikan dengan modeling tetap sampling ya. Karena ini bukan evaluasi individu peserta didik, sehingga ini dilakukan dengan modeling sampling. Kenapa di kelas 5, 8, dan kelas 11? Ketika nanti Bapak siswa-siswa itu mendapatkan hasil asesmen nasional. Jadi ketika sekolah satuan pendidikan mendapatkan hasil asesmen nasional,
maka siswa-siswa yang melaksanakan asesmen maksimal itu masih bisa merasakan dampak dari treatment itu selama 1 tahun. Apa? Sehingga ketika nanti ada ujian di tingkat satuan pendidikan, maka satuan pendidikan itu akan merasa siswa di satuan pendidikan itu akan mendapatkan merasakan treatmentnya, kemudian akan mendapatkan hasil dan di satuan pendidikan. Jadi asesmen nasional ini kan loncat tarik. Asesmen nasional ini bukan nilai terhadap tapi dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi perbaikan kualitas pembelajaran. Sehingga asesmen nasional ini sebagai sistem evaluasi sistem itu tidak memiliki konsekuensi pada murid peserta asesmen. Tapi dia akan dapat memetakan dan menjadi umpan balik bagi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan. Jadi ini nanti tidak akan keluar soal individu siswa kepala sekolah yang melaksanakan asesmen nasional, tetapi nanti akan berbentuk semacam pelaporan indeks. Jadi tidak ada skor individu peserta A, peserta B, guru A, guru B, tetapi satuan pendidikan A, satuan pendidikan B, dan satuan pendidikan. Gunanya untuk apa? Nanti kita ada program, misalnya satuan pendidikan ada yang siswanya merasakan mengalami perundungan, tingkat perundungannya indeksnya misalnya sampai waspada, jadi banyak siswa merasakan adanya perundungan. Nah ini maka si sekolah satuan pendidikan maupun dinas pendidikan nantinya dapat menyusun program tidak hanya untuk satuan pendidikan tersebut, tapi untuk satuan pendidikan yang lain yang juga mengalami tingkat yang tinggi, kan merancang perbaikan dari sistem dari lingkungan belajar. Dengan harapan ini, kondisi yang nyaman bagi siswa itu juga akan menjadi salah satu bagian atau salah satu agar siswa itu merasa nyaman sehingga dia akan menjadi optimum dalam meraih kompetensinya. Jadi peningkatan karakter maupun kompetensi akan diharapkan akan meningkat ketika kondisi di lingkungan di sekitar peserta didik itu turut mendukung. Ini kenapa demikian? Karena selama ini dulu itu lebih fokus kepada hasil belajar peserta didik, sehingga apakah lingkungan-lingkungan itu mendukung? Nah, ketika lingkungan tidak mendukung, hasil capaian peserta didik itu juga menjadi terpengaruh. Nah, selama ini yang dilihat hanya capaian peserta didik saja, tapi lingkungan belajarnya apakah mendukung, kemudian fasilitas-fasilitasnya apakah mendukung, kemudian apakah pendidik maupun manajemen satuan pendidikan itu mendukung, itu tidak pernah tertutup. Dengan adanya asesmen nasional ini diharapkan akan menghasilkan potret yang lebih keseluruhan yang ada di satuan pendidikan tersebut, sehingga nanti intervensi yang dilakukan itu akan memberikan umpan balik di belajar yang paling besar dan perlu diperhatikan
serta informasi tentang cara meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi assessment nasional ini memberikan umpan balik kompetensi dan karakter peserta didik, karena di assessment nasional ini mengenai KKM untuk literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Di samping itu juga kita akan melihat bagaimana ciri-ciri bagaimana satuan pendidikan tersebut melalui survei lingkungan belajar. Asesmen nasional ini memberikan gambaran karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif, ya, dan dalam mengembangkan kompetensi, yaitu bagaimana pengajarannya yang baik, bagaimana dengan kepala sekolah, sampai dengan bagaimana program sekolah ini akan membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Nah, ini diharapkan dengan terpotret ini akan membantu sekolah untuk lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini bagaimana assessment nasional itu menghasilkan potret yang komprehensif yang dapat digunakan oleh sekolah, madrasah, dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Jadi di sini tidak akan ada lagi rankingan, karena betul-betul ini dilakukan untuk bagaimana sekolah jadi kemudian upaya-upaya untuk perbaikan sistem pendidikan di satuan baik itu untuk perbaikan itu. Kemudian, nah hasil asesmen nasional itu kan dikembalikan ke sekolah melalui platform raport pendidikan yang nanti bulan Maret akan di-launching oleh Pak Menteri. Nah, ini raport pendidikan ini diharapkan akan memudahkan untuk satuan pendidikan maupun Pemda untuk melakukan rencana tindak lanjut. Asesmen nasional ini tidak menghasilkan skor individu, ya Bapak Ibu. Jadi skor individu siswa itu tidak akan Bapak Ibu peroleh, Bapak Ibu lihat di raport pendidikan, tapi di raport pendidikan itu hanya merupakan berupa indeks. Dan untuk mendorong refleksi dan mengurangi tekanan, skor sekolah hanya dapat dilihat oleh satuan pendidikan itu sendiri. Dan juga oleh skor hanya dapat dilihat oleh Pemda itu. Pemda yang lain maupun satuan pendidikan yang lain tidak akan bisa melihat skor untuk sekolah yang lain. Jadi skor masing-masing hanya akan dilihat oleh masing-masing. Sebenarnya untuk apa? Memang ini sebenarnya karena tujuannya untuk refleksi itu tadi. Jadi evaluasi diri, maka hanya satuan pendidikan dan hanya masing-masing saja yang akan bisa melihatnya. Dan nanti ketika di tahun 2022 ada hasil, apakah hasil itu akan naik atau akan turun, itu tidak menjadikan suatu kemudian menjadi konsumsi publik, ya, tetapi lebih kepada bagaimana ketika misalnya satu satuan pendidikan di tahun 2022 setelah ada treatment seperti malah mengalami penurunan, apakah treatment yang sudah dilakukan tepat? Apakah ada hal-hal yang lain yang sebenarnya mempengaruhi? Nah, itu akan terlihat ketika laporan dalam rapor pendidikan. Maka oleh karena itu data-data dalam rapor pendidikan itu dapat Bapak Ibu peroleh dan nantinya untuk akan dalam upaya perbaikan pembelajaran atau dari perbaikan sistem.
hasil yang ditampilkan itu akan menghindari ranking dan pelabelan negatif terhadap sekolah maupun daerah. Jadi diharapkan dengan ada asesmen nasional itu akan menjadi satu sumber data ya, akan menjadi single data. Nah itu nanti yang akan dapat digunakan untuk melakukan yang dulu-dulu, misalnya ada kota mutu pendidikan, ada ujian nasional, ada akreditasi, ada standar pelayanan minimum, gitu. Nanti akan semua menjadikan satu data dan itu akan bisa digunakan oleh misalnya di dalam akreditasi nanti menggunakan data-data di dalam situ. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu dari satuan pendidikan terutama itu untuk mengisi berbagai macam program, jadi satu hal aja di dalam asesmen nasional. Nah, karena asesmen nasional itu menjadikan satu data besar, itu maka yang kami harapkan itu adalah pengisian data, kelengkapan data yang Bapak Ibu berikan dan ketepatan data waktu untuk melakukan pengumpulan data itu menjadi hal yang penting Bapak Ibu. Jadi karena apa? Karena ketika kita kemudian melakukan analisis data, itu nanti akan terlihat apakah tepat. Gitu. Kalau kita memberikan data yang tidak tepat, maka hasilnya potret itu menjadi potret yang kemudian akibatnya apa? Akibatnya treatment yang akan diterima oleh satuan pendidikan itu menjadi tidak sesuai ya, menjadi tidak. Jadi seperti halnya ketika saya menggunakan kacamata, maka ketika saya pergi ke dokter mata untuk mengecek apakah mata saya harus menggunakan kacamata, maka ketika saya dites untuk berapa sih ukuran kacamata yang harus saya gunakan, itu ketika saya karena saya karena saya hafal, itu saya hanya menggunakan hanya hafal, terus jadi saya langsung aja ngomong urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena saya hafal. Padahal sebenarnya di urutan ke-7 saya sudah mulai buram. Tapi kemudian itu karena saya hafal, itu tetap saya bisa melakukan atau bisa menyatakan huruf apa di urutan ke-7. Akibatnya kacamata yang harus saya pakai ukurannya menjadi lebih kecil dari yang seharusnya saya pakai. Apa? Karena saya tidak memberikan informasi yang tepat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi ketepatan data, pengisian data itu sangat menjadi hal yang penting. Demikian juga ketika siswa-siswa itu melaksanakan asesmen nasional. Jika siswa itu melaksanakan nasional, kemudian ada dalam tanda kutip ketidakjujuran ketika melaksanakan, maka potret yang dihasilkan di satuan pendidikan itu menjadi tidak tepat. Akhirnya apa? Treatment yang diberikan baik oleh dinas pendidikan, oleh Pemda maupun nantinya oleh kementerian itu menjadi kurang pas. Karena apa? Karena siswa yang mestinya, karena satuan pendidikan yang mestinya mendapatkan treatment itu menjadi tidak mendapatkan treatment karena dia dianggap karena satuan pendidikan itu dianggap sudah cukup. Kemudian
Jadi hasil ini rencana pelaksanaan asesmen nasional di tahun untuk nanti di tahun 2022 ini adalah hasil dari evaluasi di tahun 2000 pelaksanaan 2021. Tentang kebijakan dan mekanismenya itu tidak mengalami perubahan. Jadi sampling tetap dilakukan oleh pusat, kemudian menggunakan komputer, itu masih tetap demikian. Hanya pelaksanaannya itu dilaksanakan mulai pekan keempat Agustus sampai dengan pekan pertama di bulan November. Nah, untuk kesetaraan itu akan ada tambahan di hari Sabtu dan Minggu pada pekan yang sama sesuai jenjang. Karena apa? Karena dari pengalaman yang tahun lalu ternyata banyak tingkat partisipasi dari kesetaraan ini tidak begitu tinggi. Karena banyak sekali siswa yang tidak bisa, peserta didik, warga belajar yang tidak bisa melaksanakannya di hari kerja. Sehingga kemudian di tahun ini kami menyiapkan untuk tambahan waktu bagi pelaksanaan asesmen nasional untuk kesetaraan itu di hari Sabtu dan Minggu pada pekan yang sama. Kemudian pelaksanaan asesmen nasional untuk jenjang SLB itu dibuat terpisah dari jenjang reguler yang dilaksanakan pada keempat pada bulan September. Jadi seluruh SDLB, SMPLB, dan SMALB itu akan melaksanakan asesmen nasional untuk siswa itu bersamaan di minggu keempat bulan September. Kalau tahun lalu itu siswa SLB, siswa jadi kalau dulu siswa SLB itu di tahun yang lalu itu hanya melaksanakan itu bersamaan tiap jenjang. Jadi kalau SDLB bersamaan dengan SD, SMPLB bersamaan dengan SMP gitu. Nah, tahun ini sengaja dipisahkan agar lebih fokus pada ketika satuan pendidikan untuk SLB ini melaksanakan asesmen nasional. Dan waktu pelaksanaan. Jadi kalau tahun lalu pelaksanaan itu untuk SD hanya 2 sesi, sementara untuk SMP dan SMA itu 3 sesi, maka di tahun ini SD, SMP, SMA semuanya 3 sesi. Nah, sebenarnya bukan itu bisa menjadi 3 sesi itu, SD itu karena apa? Karena berdasarkan pengalaman yang tahun lalu, waktu latihan yang 60 menit di hari pertama dan waktu latihan di hari kedua yang 25 menit ternyata terlalu lama. Sehingga tahun ini waktu latihan hanya 15 menit untuk SD untuk masing-masing hari. Masing-masing hari, kemudian dan pelaksanaannya waktunya itu menjadi pukul 7:30 yang tadinya pukul 8. Nah, karena jenjang SD itu latihannya yang tadinya 60 menit menjadi 15 menit, maka sesi yang tadinya 2 itu bisa dilakukan menjadi 3 sesi. Kemudian yang lebih lagi bahwa kami pusat, kalau tahun lalu kami masih melakukan TOP, tim teknis untuk kota kabupaten,
Maka tahun ini kami tidak melakukan karena TOT untuk tim teknis kota kabupaten ini, bahwa perubahan-perubahan di dalam aplikasi AMJK tidak begitu tajam. Dan kalaupun nanti pelatihan diharapkan akan ada pelatihan TOT, itu maka ini menjadi kewenangan dari Dinas Pendidikan sesuai jenjangnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu poin yang sangat penting di dalam pelaksanaan asesmen nasional ini adalah kegotong royongan dari pelaksanaan. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa asesmen nasional ini adalah kerja bersama kementerian, baik di tingkat pusat maupun di Pemda di tingkat daerah. Karena apa? Karena tanpa kerjasama gotong royong ini kita tidak bisa melakukan. Jadi pusat asesmen atau PESPA itu sebagai pelaksana asesmen nasional. Tetapi kemudian yang melakukan perencanaan untuk bagaimana melakukan tindak lanjut itu adalah kewenangan dari PAUD Dasmen. Kalau di daerah itu menjadi kewenangan LPMP maupun BPPO. Jadi treatment maupun tindak lanjut terhadap hasil asesmen nasional ini menjadi kewenangan dari kami belum dapat informasi lagi. Dari PAUD Dasmen maupun dari LPMP, kemudian juga menjadi kewenangan Dinas Pendidikan di setiap satuan. Selanjutnya itu pusat itu menyiapkan sistem ya pelaksanaan dukungan dana seperti yang di tahun 2000. Pemda, kemudian kami berharap dari tingkat Pemda itu melakukan koordinasi fasilitasi, terutama sarana prasarana dan SDM, baik itu pelatihan pokok, teknisi, kemudian menyiapkan sarana prasarana, mungkin kekuatan jaringan internet, kerjasama dengan PLN maupun dengan provider internet untuk di setiap satu di daerah, dan ini diharapkan untuk memastikan pelaksanaan kerjasama. Gotong royong ini juga terkait bahwa ketika terjadi tumpang menumpang, ada satuan pendidikan yang menumpang di satuan pendidikan yang lain, maka gotong royong inilah yang menjadi penguatan dari tiap-tiap satuan pendidikan maupun di bagaimana tumpang menumpang ini dilakukan, mana menumpang kemana, itu menjadikan nanti kalau di tahun lalu itu ada verbal taidat, jadi memastikan bahwa dan memang dapat dilakukan dengan tumpang menumpang, itu menjadi kewenangan Dinas Pendidikan maupun jadi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kemudian ini yang tadi saya katakan bahwa perlunya update data satuan pendidikan. Jadi misalnya ada satuan pendidikan yang sudah mengalami gurunya mutasi, yang pensiun, ada siswa yang masuk, itu semuanya harus diupdate pada data satuan. Ini datanya kalau data itu sekalian kemarin melaksanakan asesmen nasional ketika ada yang mengatakan bahwa siswa ini ternyata di satuan pendidikan saya sudah pindah. Padahal itu ketika kita melakukan masuk ke daftar nominasi tetap peserta, masih ada yang menyatakan bahwa ternyata siswa saya sudah pindah.
Kemudian ketika mengisi lingkungan belajar, ternyata gurunya juga sudah ada yang pindah Terus atau sih, sudah ada, ya, kata menjaring kurang bagus ya. kenapa? Apakah sudah jelas? Suara saya masih jelas ya? Ibu, Ya, ya, halo. Apakah suara saya cukup jelas? mohon maaf Jelas, Bu, agak berdengung di belakangnya Ibu. Mungkin ada yang mengerjakan sesuatu gitu seperti memukul-mukul sesuatu di belakang sehingga Iya, agak iya berdengung memang, iya, suara Ibu. iya Bu, iya. Ya, mohon maaf Memang, Bu. Ya, ya. Tapi sekarang terima masih kasih. terdengar ya Bu ya? Kalau sekarang tidak Bu, tapi saat Ibu bicara nanti dia berdengung Bu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima Mohon kasih. Ya, maaf. Ya. ya. Jadi yang kedua itu tentang update data ya, saya ulangi. Kemudian perlu kelengkapan data asesmen nasional, mengupayakan peserta didik sampel terpilih mengikuti asesmen nasional secara lengkap. Karena ketika itu ada yang digantikan, sepanjang masih bisa digantikan oleh siswa cadangan, maka itu semua masih bisa dilakukan. Tapi ketika siswa cadangan yang menggantikan tidak mencukupi dari jumlah yang siswa utama, maka ada persentase tertentu yang tidak bisa kami akhirnya tidak bisa menjadi laporan lengkap karena apa? Karena jumlah sampelnya tidak mencukupi. Dan memastikan Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mengisi instrumen survei lingkungan belajar. Karena ketika ketidaklengkapan pengisian survei lingkungan belajar itu juga sangat mempengaruhi terhadap hasil atau potret yang nanti akan kami laporkan. Gitu. Ya, Bapak Ibu, jadi mohon bahwa peserta didik sampel yang terpilih itu bisa mengikuti asesmen nasional secara lengkap. Siswa yang jadi satu siswa itu harus lengkap mengikuti 2 hari pelaksanaan asesmen nasional. Tidak bisa misalnya satu siswa di hari pertama dan siswa yang kedua di hari kedua saja. Itu hasil 2 hasil ini tidak bisa kami analisis. Karena yang kami perlukan itu adalah analisis data peserta yang lengkap mengisi baik AKM literasi membaca dan literasi matematika maupun survei lingkungan belajar dan survei karakter untuk siswa. Sedangkan untuk guru, kami berharap guru itu tidak hanya semuanya mengisi, tetapi harus mengisi secara lengkap instrumen survei lingkungan belajar. Karena apa? Karena dengan mengisi lengkap itu, maka potret itu akan menjadi lebih jelas. Ketika kami menyimpulkan hasilnya pun, itu akan menjadi kesimpulan yang tepat. Kalau tidak, maka kesimpulan yang menjadi kesimpulan tidak. Dan yang kedua, itu menjamin selanjutnya untuk menjamin akuntabilitas. Itu pengawasan harus hilang. Walaupun saya percaya Bapak Ibu sekalian mungkin siswanya juga akan mengerjakan sendiri, tetapi bahwa untuk akuntabilitas pengawasan silang itu akan lebih tepat sehingga testing itu baik yang mengawasi maupun ketika melaksanakan itu benar-benar sesuai dengan sesuai dengan alurnya. Pengawasan silang itu ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, Kabupaten maupun Kemenak sesuai dengan kewenangannya. Bentar ya Bapak Ibu, ini ada suara ketok-ketok, saya berhenti sebentar. Ini adalah jadwal dari rencana pelaksanaan asesmen nasional seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa nanti sebenarnya ini ada yang kuning ini adalah pelaksanaan asesmen nasional susulan yang 2021, yang dimana di dalam pos pernah dikatakan bahwa
satuan pendidikan yang tidak dapat melaksanakan asesmen nasional di tahun 2021, maka dapat melaksanakannya di tahun 2022. Tidak bisa melaksanakan di tahun 2021 karena tidak PTM-nya masih belum melaksanakan PTM. Sehingga pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan di tahun 2022. Maka kami melaksanakan asesmen nasional susulan 2021 itu di bulan Maret. Nah, pelaksanaan di bulan Maret ini sebenarnya kami rencanakan di tanggal 14 sampai dengan 7. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima yang Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten, mungkin sudah menerima verifikasi, jadi permintaan untuk verifikasi data peserta asesmen nasional. Nah, kami berharap Bapak Ibu dapat mendorong satuan pendidikan yang data-datanya belum lengkap, itu untuk memverifikasi, untuk melihat, jadi satuan pendidikan untuk melihat data-data yang ada di dalam webnya yang sudah kami tampilkan di web ANPK untuk melakukan verifikasi apakah seluruh siswa itu sudah melaksanakan asesmen nasional, apakah sudah mengupload seluruh jawaban peserta dan lain sebagainya. Berapa persen yang sudah melaksanakan atau itu nanti akan ada di verifikasi data. Nah, kami mohon jadi paling lambat itu di Bapak Ibu mengisi di tanggal 26, jadi besok pagi, dan kami berharap itu sudah lengkap terisi sehingga kami akan dapat melakukan proses asesmen nasional untuk susulan di tahun 2021 pada bulan Maret minggu ketiga. Dan di bulan Agustus ini kami melakukan simulasi pelaksanaan asesmen nasional, kemudian gladi bersih itu untuk jenjang SMK, paket C dan SMA. Itu pelaksanaan asesmen nasionalnya sendiri itu di minggu pertama bulan September. Nah, untuk yang SMP paket B dan pendidikan khusus ya, SLB itu tadi, itu gladi bersihnya dilakukan di minggu ketiga bulan September, pelaksanaan asesmen nasional di minggu keempat bulan September. Kemudian selanjutnya untuk SD itu simulasi itu dilakukan di minggu keempat dan minggu pertama Oktober. Sementara minggu ketiga bulan Oktober itu gladi bersih dan pelaksanaan asesmen nasional itu di minggu keempat dan minggu keempat Oktober dan minggu pertama bulan November. Ini yang sedikit bergeser dari yang lalu, Pak Ibu sekalian. Demikian saya rasa jadwalnya ya ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk jenjang SD ini, untuk jenjang SD ini yang tadinya 60 menit menjadi 10 menit, sehingga rencana jadwal di tahun 2022, rencana jadwal di tahun 2022 ini menjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi 3 sesi, latihan 10 menit, literasi membaca 75 menit, survei karakter 20 menit. Demikian juga di hari kedua, sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Untuk yang SMP dan SMA itu tidak mengalami perubahan. Jadi
Bapak Ibu sekalian, asesmen nasional itu kan tadi dikatakan bahwa itu adalah kompetensi mendasar yang harus dikuasai oleh peserta. Jadi yang menjadi tools untuk satuan pendidikan itu, jadi untuk peserta didik. Jadi literasi membaca dan numerasi itu adalah tools untuk menguasai mata pelajaran yang lain. Karena apa? Ketika seseorang literasi membacanya sulit atau kurang baik, maka dia tidak bisa menguasai materi-materi mata pelajaran yang lain. Karena apa? Karena misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika seorang anak hanya apa yang dia baca dia tidak paham, itu belum tentu karena materinya yang dia tidak paham, tapi sebenarnya kemampuan literasi membacanya yang dia tidak memahami apa yang dia baca. Sehingga itu yang kemudian diperbaiki, harapannya apa? Ketika itu diperbaiki, maka hasil akhirnya nanti siswa literasi membaca akan bagus, kemudian dari situ akan dapat mendorong siswa tersebut menguasai mata pelajaran yang lain. Tapi literasi membaca itu bukan drilling ya Bapak Ibu. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi membaca anak-anak, literasi matematika anak. Sejak tahun 2014 itu kan kita sudah ada gerakan literasi sekolah ya, GLS. Nah, selama ini gerakan literasi sekolah itu siswa hanya disuruh membaca, tetapi tidak ada apapun. Sebenarnya dengan menggunakan gerakan literasi membaca itu, dengan siswa diminta untuk mencari data, mencari buku, atau mencari sumber-sumber terkait satu materi tertentu, misalnya di mata pelajaran kimia mengenai atom, atau biologi mengenai sampah-sampah organik. Nah, siswa diminta untuk mencari berbagai sumber data terkait dengan sampah-sampah organik. Nah, dari situ siswa nanti diminta untuk menarik kesimpulan dari data-data yang dia peroleh. Kemudian menceritakan kembali apa yang dia baca. Nah, dari situ sebenarnya siswa itu sudah diajarkan untuk sudah dilatih literasi membacanya. Karena dia nanti dilatih untuk kemudian dapat menceritakan kembali. Sehingga gerakan literasi membaca itu akan terasa lebih bermakna. Karena di situ siswa ada tagihan untuk menceritakan kembali, kemudian dikaitkan dengan mata pelajaran yang ada di sekitar. Jadi nanti siswa itu tidak dituntut untuk hafalan informasi, yang diukur kemampuan mencari informasi, melihat keterkaitan antar teks, kemudian mengumpulkan pesan kunci, mengevaluasi teks. Nah, kemudian topik-topik dan konteks itu perlu dibiasakan melalui berbagai mata pelajaran. Jadi tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia maupun matematika seperti yang saya katakan tadi, bisa juga untuk mata pelajaran IPA, biologi, IPS, maupun mata pelajaran yang lain. Jadi contohnya itu salah satu contoh pengembangan literasi ya, melengkapi perpustakaan, menyediakan bahan-bahan bacaan, kemudian merancang pembelajaran dengan berbagai macam teks atau bacaan, diskusi, kemudian visualisasi, kemudian memberikan waktu yang khusus untuk membaca dan menulis kreatif. Pemahaman beberapa di antara kita sendiri juga bahwa kita itu lemah ketika menyampaikan menyampaikan ide, kemudian menuangkan di dalam tulisan. Nah, pusat asesmen pendidikan ya, kalau dulu namanya Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, tapi mulai tahun 2000
akhir tahun 2021 pembelajaran masuk ke dalam kurikulum, jadi mereka menjadi Puspurjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, sementara Pusat Asesmen berdiri sendiri menjadi Pusat Asesmen saja. Ini menangani asesmen, model-model dan model-model asesmen, mengembangkan model-model asesmen baik di tingkat pendidikan maupun asesmen secara nasional. Jadi kami memiliki website. Di sini di dalam website ini kami ada Ayo Coba APM, di mana peserta dapat mencoba untuk mengerjakan, kemudian dapat melihat hasilnya dan mencocokkan hasilnya, kemudian dapat menyandingkan antara jawabannya dengan kunci jawaban. Di situ juga siswa dapat berlatih untuk bagaimana cara menjawab soal mencocokkan, menjodohkan, bagaimana cara menjawab soal pilihan ganda kompleks, mau yang benar salah maupun pilihan ganda kompleks yang MCMA, multiple choice, multiple answer. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena keterbatasan waktu yang kita miliki, pertanyaannya hanya dibatasi 2 saja yang tadi. Untuk berikutnya, sebelum untuk pemateri kedua, saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan videonya sebentar biar kita ada pengambilan gambar bersama. Untuk Mbak Ika, pengambilan gambarnya boleh dilakukan. Untuk Bapak Ibu sekalian, ya, diharapkan untuk mengaktifkan videonya sebentar ya. saat ini Bapak Ibu slide kita ada 2 untuk pengambilan gambar. Ya. Mungkin kalau yang terhalang dengan jaringan tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya, untuk slide yang pertama, Bapak Ibu siap? Ya, 1, 2, 3. Iya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang ada di slide pertama. Selanjutnya untuk slide yang kedua, Bapak Ibu. Iya, untuk slide yang kedua, Bapak Ibu siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Ya. Oke, Terima baik. kasih Bapak Ibu. Terima kasih moderator. Kembalikan lagi untuk Ibu moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika. Terima Terima kasih Riki. untuk Ibu Mira selaku dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud yang telah memaparkan materinya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Untuk sesi materi berikutnya akan disampaikan langsung Kepala BP PAUD dan Dikmat Provinsi Maluku, Bapak Dr. Saimahu MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu yang sudah sebagai moderator, Ibu Maswaya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami banyak terima kasih kepada Ibu Mira ya, Ibu Mira Joshi dari Pusat Asesmen yang materi asesmennya luar biasa sekali ya Ibu dan Ibu sekalian, kegiatan belajar masyarakat di 11 kabupaten kota yang kami hormati. Semoga sampai dengan saat ini Bapak Ibu masih dalam kondisi suasana sehat walafiat, selalu dilindungi dengan kita ya, kondisi COVID ini yang mudah-mudahan segera berakhir. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini ya, dengan keterbatasan signal dan jaringan ini ya, tapi kita masih eksis dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita ya, terutama hari ini dengan asesmen nasional yang sudah
panjang lebar disampaikan oleh Ibu Mira ya, luar biasa. Mungkin saya tidak banyak juga di sini. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Ibu Mira itu semuanya halo. Ya. Iya, Pak. Dengar, Pak. Ya, semuanya sudah terjawab ya. Begitu juga antusias Bapak Ibu yang bertanya, menyampaikan pertanyaan dan minta masukan-masukan yang sangat luar biasa, sehingga saya tidak akan mengulangi. Diawali sebenarnya harus diawali dengan pembukaan, tapi tidak karena kondisi pendobolan kerja dan jaringan kita, sehingga di kesempatan ini baru saya masuk untuk saya pikir sebagai pelengkap, dan yang sudah sangat lengkap itu ada yang tadi disampaikan oleh Ibu Mira Josi. Saya mungkin mengutip sedikit saja dari kita di Provinsi Maluku yang terdiri dari 11 kabupaten kota, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat bersama ya ada di depan kita ini kan. Nah, status perbaikan TIK Perpaltik data Kemendikbud tahun 2022 sebagaimana yang Bapak Ibu lihat sendiri, saya tidak berpanjang-panjang untuk menjelaskan. Nah, dan Bapak Ibu keterwakilan 11 kabupaten kota dan PKBM-nya masing-masing bisa melihat. Nah, status perbaikan kita ini kan Kabupaten Maluku Tengah ya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru ya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian Kabupaten Seram bagian barat ya, selanjutnya Seram bagian timur, kemudian Aru ya paling kecil, Aru dan Kota Tual. Dan yang paling besar adalah Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian diikuti dengan Kota Ambon. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bersama ya, dan mengoreksi kurang kita apa, lebih kita seperti apa. Nah, ini untuk PKBM ya. Nah, dilanjutkan. Ya, ini status perbaikan kita nih di Perpal. Nah, ini untuk 11 kabupaten kota kita ini, hanya di Maluku hanya ada 8 kabupaten kota. Ya, nah alhamdulillah semuanya masuk satu-satu semua jadi 8 kabupaten jadi 8. Nah, cuma ya, dan belum melakukan perbaikan tidak ada, 0. Berarti kita bagus di 8 kabupaten kota. Cuma kita berkekurangan di 8, berarti 3 kabupaten kota yang belum terdaftar sebagai satuan pendidikan non formal atau sanggar kegiatan belajar. Nah, jadi tidak pernah ada ya. Oke, lanjut. Kemudian juga di pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM. Nah, ini ada online dan semi online. Kita melihat masing-masing kita. Nah, di status dulu, status pelaksanaan. Status pelaksanaan kita, kembali di status pelaksanaan ya. Oke, online dulu ya. Nah, online, wah kembali lagi. Status pelaksanaan kita nih Bapak Ibu, dia berganti-ganti ya. Maluku Tenggara yang online 10, luar biasa nih. Nah, yang kosong Aru, Maluku Barat Daya, Buru Selatan kosong. Semi online ada, semuanya terisi kecuali Kota Tual masih kosong. Nah, yang belum ditentukan Kota Ambon 4, Kota Tual 1, Maluku Tengah 3, dan Kabupaten Maluku Tenggara ada 11. Yang kosong Kabupaten Buru, kemudian Seram bagian timur, Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Buru Selatan. Nah, ini harapan kami agar menjadi perhatian. Tuh. Kemudian lanjut. Ini tambahan materi kita saja. Lebih fokus kepada kabupatennya. Tapi materi awal tadi saya pikir semua sudah jelas.
dan penekanan ini semua sudah jelas. Nah, ini status pelaksanaan sebagaimana Bapak Ibu lihat bersama, ya, mewakili Sekretaris Kabupaten Kota kita yang mandiri. Mandiri ini, ya, status pelaksanaan ini mandiri baru Kabupaten Maluku Tenggara sama Kota Ambon. Sementara yang lain masih berarti tidak mandiri, ya. Kemudian mandiri ditumpangi hanya satu juga Kota Ambon, hanya satu saja. Kemudian yang menumpang banyak, kecuali tidak ada. Semuanya ada menumpang. Jadi semua kabupaten ini menumpang. Kemudian yang ditumpangi satu. Nah, sehingga totalnya 106 yang terdaftar sampai dengan saat ini. Lanjut, masih ada barangkali? Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sangat mengharapkan dengan ya, dengan materi yang baru saja disampaikan oleh Ibu Mira tadi, mudah-mudahan dari pusat asesmen tadi, mudah-mudahan kita semua menjadi perhatian, ya, untuk tahun 2022 ini itu pasti kita masuk. Sebagaimana yang tadi juga baru dijelaskan di materi Ibu Mira tadi. Ibu dari pusat asesmen. Nah, mungkin yang terakhir, ya, host, tolong materi pendaftaran login form saja yang perlu Nah, ini di login. Saya pikir Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan dari Ibu sudah tahu semua. Saya sempat di Kabupaten Bulu ada minta Bulu Selatan, ya, ada paspor mereka tuh katanya ada salah ini atau apa. Kami berharap Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu di pusat kegiatan belajar masyarakat dan 11 kabupaten kota ini agar segera melakukan pendaftaran dan mengikuti asesmen ini secara benar, sehingga apa yang diharapkan, apa yang kita ingin bersama, karena ini merupakan satu kebutuhan. Tidak ada kata apa belum atau tidak mungkin, tidak. Asesmen nasional akan pasti kita dilaksanakan. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang selalu baik, sehat, terus beraktivitas untuk melaksanakan tugas-tugas terkait dengan asesmen nasional ini. Lebih dan kurang mohon maaf atas keterbatasan terutama jaringan dan sebagainya ini terputus-putus, tapi tetap kita bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas dan keseharian kita. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nanti dikoordinasikan dengan staf BP PAUD dan Dikmas dengan berakhir. Juga kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mira pusat asesmen atas materi-materinya. Semoga berkenan dan perubahan. Suaranya terdengar nggak? Oh, selamat siang Bapak Ibu. Ya, terdengar Ibu suaranya. Terima kasih Bapak atas materinya, karena terkait dengan waktu yang sangat sedikit. Untuk beberapa menit ke depan menjelang jam 12, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin 1 atau 2 pertanyaan yang bisa memungkinkan dan bisa disampaikan langsung kepada Bapak. Waktu dan tempat Bapak Ibu sekalian dipersilakan. Oke, yang pertama ini ada Saudara Reshen dari Kabupaten Buru kepada Bapak, dipersilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya yang pertama
apakah siswa yang kemarin yang tidak mengikuti ujian apakah diskusi lagi di tahun 2022? Lalu Ibu moderator, mohon maaf, Ya. ini saya dari BP Poltikmas, Pak Kesina, tolong arahkan penanya tuh pada persoalan asesmen, bukan pelaksanaan UNBK atau pelaksanaan ujian nasional. Karena ini kita melakukan asesmen dan penilaiannya secara menyeluruh, bukan per individu. Kalau asesmen itu bukan per individu, kalau ujian nasional per individu, tetapi ini asesmen menyeluruh, jadi kayak potret pendidikan, mutu pendidikan itu yang kita lihat secara menyeluruh, bukan per individu. Jadi tolong arahkan mereka supaya mereka bisa pilihkan mana itu persoalan asesmen dan mana itu persoalan ujian nasional atau UNBK. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak atas masukannya. Untuk Bapak penanya dari Kabupaten Buru, mungkin bisa pertanyaannya lebih difokuskan kepada asesmen nasional, Pak. Iya. ANBK. Jadi maksud dari pertanyaan saya ini terkait dengan ANBK, ujian nasional ujian asesmen nasional, asesmen. Oh, terkait dengan asesmen ya, Pak. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan terkait dengan siswa yang kemarin tidak mengikuti, apakah mereka bisa mengikuti lagi di tahun 2022 atau ada jadwal khusus terkait dengan siswa yang tidak mengikuti ujian asesmen kemarin? Iya. Oke, baik Pak, terima kasih. Yang kedua, misalnya unit komputer, maksudnya bisa apakah ada pemerintah yang bisa memberikan bantuan terhadap PKBM dengan fasilitas komputer, supaya mungkin kita melakukan asesmennya itu dari lembaga masing-masing begitu. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Oke, mungkin dari Bapak bisa langsung menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak siapa namanya dari Kabupaten Buru. Kepada Bapak dipersilakan Pak. Mohon maaf, moderator, disebabkan karena gangguan teknis, Bapak Kepala sudah lagi terlempar dari rumah. Kami Ibu mungkin mohon kesediaan Ibu, karena Ibu narasumbernya saya lihat masih di rumah. Bapak Kepala terlempar dari rumah. Karena jaringan. Ya, kasih. Oh iya. Pak, Bapak Ibu yang dari tempat memberikan pertanyaan, mohon maaf karena terkait dengan kondisi jaringan kadang-kadangnya baik, kadang-kadangnya tidak baik. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin narasumbernya agak kurang. Untuk pertanyaan yang penanya yang lain juga nanti kalau memungkinkan sebelum jam 12 kalau memang sempat dijawab mungkin bisa dijawab oleh Bapak moderator. Mohon maaf buat pemberi materi. Jaringannya Saya jawab. Jadi gimana? Iya, Bapak dari Bapak pemateri sudah gabung ya, Bu ya? Oh iya. Bisa dipersilakan buat Ibu Mira bisa membantu menjawab, silakan Bu. Jadi kalau tadi seperti yang saya sampaikan pada pertanyaan pertama, pertanyaan tadi ke Bapak siapa ya yang di Pulau Buru itu tadi ya, bahwa yang tidak bisa melaksanakan di tahun 2021 itu bisa melaksanakan di tahun 2000 susulan ya, susulan yang nanti akan dilaksanakan di bulan Maret 2022. Itu adalah susulan bagi satuan pendidikan yang tidak dapat melaksanakan ketika di tahun 2021. Syaratnya apa? Syaratnya silakan memverifikasi data yang ada di
website ANPK. Siapa yang memverifikasi satuan pendidikan masing-masing. Jadi PKBM masing-masing silakan memverifikasi ID, password, dan ID, username dan password untuk kontor itu sama dengan username dan password seperti yang lalu. Jadi silakan mengakses di situ akan ada mana-mana saja data yang perlu dikonfirmasi, termasuk satuan pendidikan yang perlu konfirmasi, maka di situ akan ada. Apa saja yang dikonfirmasi, termasuk diantaranya peserta didik yang mestinya melaksanakan tapi tidak melaksanakan, atau satuan pendidikan yang mestinya melaksanakan tidak melaksanakan. Di situ ada semua. Silakan melakukan verifikasi data di tempat tersebut. Ya, demikian. Baik, terima kasih Bu. Untuk 5 menit ke depan, nanti saya perkenalkan dari PKBM Publik. Ibu, dipersilakan waktunya. Mohon pertanyaannya bisa singkat. Ya, terima kasih Ibu buat kesempatan yang diberikan. Iya. Ya, kita sudah dengar bersama tadi penjelasan dari Ibu Mira dari mengenai asesmen dan UNBK. Jadi sesuai dengan penjelasan dari Ibu Mira itu asesmen ini hanya untuk melengkapi sistem. Ya, tapi yang kita tahu bersama seperti yang dijelaskan oleh Bapak BP PAUD Provinsi, ya, bahwa ini bukan sekedar untuk menyelaraskan sistem, tapi untuk menunjang dunia pendidikan PKBM ke depan. Untuk itu saya setuju dengan pertanyaan dari Bapak yang dari buruh tadi, PKBM buruh itu, kalau bisa untuk menyelaraskan sistem dan sebagainya itu, lembaga-lembaga PKBM itu juga difasilitasi, baik itu dari sarana dan prasarananya, baik itu dari TIK-nya, dan semuanya Bu. Bila perlu kalau bisa, karena ini kan untuk menunjang pendidikan non formal ke depan. Jadi kalau bisa dari BP PAUD pusat ataupun yang provinsi, mereka turun langsung mengunjungi lembaga PKBM yang ada di Indonesia ini, atau yang sekarang ini khususnya Maluku dan Maluku pada umumnya, supaya bisa melihat langsung masalah-masalah lapangan yang ada. Dan juga mungkin bisa langsung menyelesaikan, mungkin maksud saya bisa membantu lembaga-lembaga dengan mohon maaf Bu, dari PKBM Publik, apa pertanyaannya Bu? Ya, terima kasih. Sudah dengar kan suara saya? Ya, saya sudah dengar. Nggak apa-apa, saya jawab. Jadi begini Bu, kenapa makanya ini kan termasuk diantaranya kan mengevaluasi sistem itu tidak hanya sistem maksudnya aplikasi, tetapi sistem itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu apa? Ya ada siswanya, ya ada gurunya, ya ada kepala sekolahnya sebagai manajemennya, kemudian bagaimana peran dinas, bagaimana peran Pemda gitu. Nah, di sini sistem itu. Nah, itu bisa dipotret dengan adanya apa? Dengan adanya asesmen nasional. Karena di situ Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah itu mengisi survei lingkungan belajar. Di mana di situ juga selain survei lingkungan belajar juga diisi mengenai data-data satuan pendidikan. Semua itu nanti terangkum di dalam rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan itu nantinya itu akan mendapat dari rapor pendidikan itu tadi Bu siapa Bu tadi? Bu Ana Namsa. Bu Ana tadi itu nanti Bu Ana akan kemudian dari situ kan ada rapor nih, ada rapor pendidikan, nanti akan ketahuan oh ternyata selama ini
daerah A, B, C itu ternyata kekurangan. Ada kekurangan sarana prasarana. Oh, di sana mungkin internetnya belum menunjang. Jadi mungkin bisa minta bantuan provider-provider tertentu untuk masuk ke area itu. Jadi itu ada treatment-treatment seperti itu. Dan ini bisa terpotret dengan adanya apa? Dengan adanya asesmen nasional, ada datanya. Jadi bisa juga tidak ke lapangan itu hanya untuk mengkonfirmasi. Tetapi data aslinya itu ada di hasil rapor pendidikan dari asesmen nasional. Jadi di situ, Bu. Jadi memang ini gunanya asesmen nasional ini apa? Gunanya asesmen nasional yang nanti menjadi rapor pendidikan itu nanti untuk mendapatkan data-data dari seluruh satuan pendidikan. Sarana prasarana dari satuan pendidikan itu. Jadi demikian ya, Bu. Sudah jelas ya, Bu Ana ya? Jadi misalnya, oh Bapak BP PAUD, Bapak LPMP, silakan dong turun ke sini, lihat gitu. Sebenarnya dengan asesmen nasional, itu tuh nanti hasilnya di rapor pendidikan, baik satuan pendidikan nanti akan melihat, oh ini yang kurang. Kemudian di tingkat Pemda akan melihat satuan-satuan pendidikan mana yang perlu mendapatkan treatment-treatment khusus dan treatment khusus seperti apa, itu ada. Nah kemudian itu yang digunakan, data-data itu digunakan untuk perencanaan lebih lanjut. Itu Bu. Ya, makasih. Terus kemudian jangan dikatakan bahwa saya perlu komputer untuk melaksanakan asesmen nasional. Tidak. Komputer yang dimiliki di satuan pendidikan itu digunakan untuk pembelajaran. Dan kemudian bisa dalam tanda kutip kalau saya mau ngomong dipinjamkan untuk asesmen nasional. Tetapi tidak hanya untuk asesmen nasional. Kalau untuk asesmen nasional berarti itu hanya dipakai setahun sekali kan Bu? Ya. Nah, jangan begitu. Tapi komputer yang dimiliki di satuan pendidikan itu pergunakanlah untuk pembelajaran, untuk penguatan pembelajaran. Ya, demikian ya Bu. Iya Bu, makasih buat ya. Ya baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Terima kasih Ibu Moderator. Saya sebagai Kasubag BP PAUD Dikmas Maluku mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas peserta yang hadir pada saat ini. Mungkin pimpinan lagi berurusan penting sehingga beliau tidak bersama kita, terutama lagi Ibu Mira. Kami atas lembaga BP PAUD Dikmas Maluku menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas materi yang disampaikan kepada kami pada saat ini. Semoga apa yang diharapkan dari kegiatan asesmen nasional ke depan bisa terlaksana dengan baik, sehingga para PKBM kita bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan asesmen nasional di tahun 2022. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang tidak keinginan yang kita tidak inginkan terkait dengan jaringan, itu bukan hal yang kita untuk disengajakan, tapi memang sudah begitu. Untuk di tempat ini pula, saya sebagai BP PAUD Dikmas Provinsi Maluku dan staf kami mohon maaf sebesar-besarnya atas hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu sekali lagi Ibu Mira, kami mohon maaf atas gangguan-gangguan teknik yang terjadi pada saat ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya dari Ibu Mira atas materinya. Sekian dan terima kasih dari kami Ibu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mira, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini. Iya Ibu Mira, terima kasih. Sehingga saya silakan mendapatkan pencerahan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan. Iya Ibu Moderator, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini saya kembalikan kepada host. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita.
sekalian, saya menambahkan apa saja yang telah disampaikan oleh Bapak Kasubag. Kami ucapkan terima kasih selaku panitia kepada Ibu Ira dari Semenjar sudah boleh hadir Bu di kegiatan kami di hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Kepala Bidang dari 11 Kabupaten Kota yang sudah berpartisipasi di kegiatan kita hari ini, maupun Bapak Ibu Kepala Dinas yang boleh berkenan hadir, serta Ibu Moderator yang terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini merupakan kegiatan ANBK bagi kesetaraan atau paket ABC, yang mana ini merupakan tahun kedua bagi kami di BPPAUD dan Dikmas Maluku. Sebab selama ini di-handle oleh LPK. Di tahun ini yang di-handle untuk asesmen nasional untuk paket A, B, dan C. Untuk Ibu sekalian, sesuai data yang telah dipaparkan oleh Bapak Kepala dan Dikmas, untuk PKBM sendiri, paket ABC itu jumlahnya ada 106, tetapi masih banyak yang syarat TIK-nya, sehingga petugas kami sering turun lapangan verifikasi atau verifal untuk TIK-nya, pelaksanaan AM-nya, apakah Bapak Ibu bisa mandiri, menumpang, ditumpangi, dan lain sebagainya. Berikutnya Bapak dan Ibu juga berterima kasih untuk SPN FSKB yang hadir saat ini, Bapak dan Ibu Kepala SKB untuk 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku sudah hadir. Bapak Ibu sebagai penyelenggara program kesetaraan, kami juga berterima kasih bahwa sudah banyak yang melakukan perbaikan untuk TIK, walaupun untuk moda pelaksanaannya 4 masih online dan 4-nya semi online. Kami berharap bahwa Bapak Ibu di tahun ini kita sama-sama di bulan Agustus ya, kalau saya tidak salah, mulai awal untuk ANBK untuk program kesetaraan paket ABC. Itu Bapak Ibu sekalian, sesudah ini akan ada, sudah tidak ada lagi ya, karena ini sudah berhubungan dengan waktu jam sholat Jumat. Jadi kami berterima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh hadir. Sesudah ini kami